Pemirsa Abah TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Kita Terpilih, dan kali ini saya berada di kediaman dari Prof. Nyoman Sucipta, beliau guru besar Universitas Udayana, dan kita akan berbicara tentang mitigasi ketahanan pangan saat pandemi dan pasca Covid. Nah, tentu kita menjadi persoalan yang juga harus kita pikirkan bagaimana kesiapan kita dalam hal pangan, karena Covid ini kan berdampak sangat luar biasa dari segala sektor. Nah, kira-kira dalam pandangan Pak Prof. Nyoman Sucipta, seperti apa sih ketahanan pangan kita di Bali? Kita langsung sapa. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu, Pak Win. Ya, Prof, kalau kita bicara COVID ini kan dampaknya sangat luar biasa, Prof. Termasuk juga yang paling kita takuti selain penyebaran virusnya adalah bagaimana ketahanan pangan. Karena ini pokok soalnya, kalau kita sampai kelaparan ini kesan berbahaya. Nah, gimana kacamata Prof melihat ketahanan pangan kita di Bali? Ya, baik. Kalau kita bicara dampak daripada COVID-19 ini kan krisis multidimensi. Salah satunya pangan. Dan persoalan pangan memang persoalannya utama, karena persoalan perut ya. Kalau tidak itu yang utama, bagaimana kita bisa tumbuh berkembang untuk menjalankan dan melangsungkan kehidupan ini. Sehingga ya menjadi utama bahwa pangan itu menjadi ya kalau kita bilang makanan pokok kita dari pangan gitu, sehingga ini harus tetap ada. Harus tetap ada ya. Harus tetap ada. Nah, bagaimana supaya bisa tetap ada? Ya. Inilah yang harus kita terus kita wacanakan ke masyarakat, terus kita edukasi lagi ke masyarakat. Karena apa? Karena sementara ini terkait dengan makanan ini ya pemerintah kan memberikan ya BLT itu, kemudian sembako ya. Terus di saat kan akan habis nanti, apalagi nanti di pasca gitu. Ya, sekarang sudah diberikan itu kan habis. Di satu sisi produksi memang produksi, terus kalau kita lihat lebih minor lagi Bali gitu. Jadi kalau petani, kemudian masyarakat tani, kemudian pencinta tani gitu, itu masih tetap produksi. Apa saya katakan pencinta petani, untuk saya punya kelompok petani juga, punya koperasi tani, punya di situ. Kita masih tetap produksi. Tetap produksi walaupun dalam masa pandemi ini tetap untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan ini supaya ketahanan pangan kita terjaga. Ya. Prof, kalau dari ketersediaan luas lahan dan produksi pertanian yang ada di Bali, kira-kira kita akan mengalami nggak masa di mana kita akan kekurangan pangan? Kalau misalnya pandemi ini nggak tahu selesainya kapan gitu. Pertama kan dilihat dari jumlah penduduk ini, karena jumlah penduduk itu kebutuhannya dari situ. Berapa sih jumlah penduduk kita? Nah, kalau dilihat jumlah penduduknya dari mungkin sekarang sekitar 5 juta gitu ya. Nah, dengan bukan karena luas tanah gitu ya, tetapi dengan etos kerja dan kemudian motivasi kerja daripada masyarakat tani, itu menurut saya sih masih bisa memenuhi, karena etos kerjanya dan kebudayaan kerjanya juga itu yang menyebabkan saya lebih optimis gitu bahwa kita masih mampu untuk cadangan pangan kita masih sekarang dan COVID nanti masih cukup ya, kasih itu persoalannya di situ, bukan persoalan luas lahan. Kalau luas lahan kan sudah berkurang ya tiap hari. Kalau luas lahan sih, tetapi etos kerja, disiplin budaya kita itu kerja motivasi sehingga akan mempengaruhi produktivitas ya, produktivitas kerja, kemudian otomatis produksi gitu, produksi. Mungkin apa yang harus dilakukan mungkin pemerintah, masyarakat untuk ketahanan pangan kita ini betul-betul bagus, dan ini harus dipikirkan juga oleh kita semua, karena kan semua pasti takut kelaparan. Apa yang harus dilakukan, Prof? Iya, saya kembali kepada tadi di persoalan motivasi kerja daripada masyarakat kita terus ditingkatkan sehingga tidak saja berpikir soal pertanian dari luas lahan, tapi bisa mandiri, berswadaya sendiri, dan bisa bertanian di lahan sempit, bahkan bertani di rumah pun bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini kan sudah diedukasi terus-menerus seperti itu.
tampaknya kalau saya amati disiplin kita lebih tinggi dari daerah lain ya. Daerah lain. Dan buktinya di medsos saya melihat bahwa banyak sekali inovasi-inovasi yang disampaikan di medsos sehubungan dengan pertanian mandiri, artinya pertanian di rumah, kemudian pakai hidroponik, yang pakai yang pertanian yang sederhana aja tapi bisa menghasilkan untuk tingkat pekarangan rumah sudah. Jadi itu saya lihat, itu saya optimis di situ. Itu harus digalakan gitu. Ya, tinggal motivasi terus, diberikan edukasi terus. Kan persoalan kita kan persoalan edukasi dan motivasi untuk meningkatkan disiplin lagi sehubungan dengan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan perut kita dari pangan. Itu di situ aja persoalannya. Ya. Siapa yang harus memotivasi itu, harus memberikan dorongan, apakah pemerintah atau diri kita sendiri nih harus memotivasi? Iya, kalau saya sih dari sendiri ya. Karena sekarang kan ya dengan begitu dunia IT sudah begitu pesat dan berkembangan, kemudian komunikasi juga sudah lancar, sehingga dengan demikian masyarakat untuk mendapatkan informasi, untuk edukasi seperti itu sangat mudah sekali. Dan buka HP aja pagi-pagi sudah bisa lihat ada motivasi gimana bertani di rumah seperti itu. Nah itu. Dan ada teknologi sebenarnya banyak yang bisa dikembangkan. Banyak teknologi dari rumah bisa dengan bagaimana melakukan menanam di lahan yang sempit, dan itu bisa menghasilkan untuk paling tidak menopang kebutuhan sehari-hari. Itu sehingga dengan demikian, dengan motivasi tinggi daripada masyarakat untuk mandiri menyiapkan atau bersuasembada pangan, ini kata kuncinya untuk bisa ketahanan pangan kita bisa bertahan dan bertahan selama COVID dan pasca COVID ini. Nah, justru pasca COVID ini yang terus-menerus diingatkan, diingatkan terus untuk terutama kan ya kita kembali kepada pola pikir, mindset. Ini biasanya di situ persoalannya, resistensi daripada masyarakat bahwa ya tidak saja kondisi seperti ini, kondisi yang terus-menerus, bahwa perlu diedukasi terus, dimotivasi terus. Karena kan namanya manusia selalu ya ingin yang mudah gitu, yang gampang, malas nanam. Baik, terima kasih karena waktu kita ya. Saya kira memang ada hal penting yang bisa kita ambil tadi, bahwa masyarakat harusnya sudah mulai memotivasi dirinya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan pangannya. Dan itu bisa dilakukan. Teknologi sudah cukup tersedia, banyak hal yang bisa dilakukan itu Prof ya, untuk bagaimana kita ketahanan pangan kita di Bali itu bisa bertahan, dan kita punya motivasi tadi yang bisa kita perkuat. Terima kasih Prof, dan demikian tadi perbincangan kita di Berita Terkini dengan Prof. Nyoman Sucipta, Guru Besar Universitas Udayana, dan mari kita memotivasi diri kita masa COVID ini semoga segera berlalu, dan pasca COVID pun kita masih tetap harus menanamkan diri untuk bagaimana memenuhi kebutuhan pangan kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di Berita Terkini.